Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk Islam pada tahun 2002 karena pertanyaan kenapa. Kenapa sih Tuhan itu harus Allah? Kenapa sih Rasul itu harus Muhammad? Kenapa sih agama itu harus Islam? Dan kenapa sih saya harus masuk Islam? Karena saya masuk Islam dengan pertanyaan kenapa, maka pertanyaan pertama yang saya tanyakan ketika saya masuk Islam juga kenapa? Kenapa sih Islam yang begitu hebat yang saya temukan ini, Islam yang begitu indah yang saya temukan ini, ternyata pada kejadiannya, pada faktanya tidak seperti teorinya. Islam yang sangat hebat, sempurna, paripurna, tidak ada tandingan, tapi ternyata pada kenyataannya kaum muslimin di mana-mana terpuruk, kaum muslimin di mana-mana terjajah, sangat mudah sekali diprovokasi. Mereka punya mental yang buruk, mereka punya skill individu yang tidak baik, mereka juga tidak bisa dipercaya. Inilah yang saya jawab dalam buku saya Beyond the Inspiration. Why? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, mudah-mudahan malam tadi, malam malam ke-23 sudah dijalani dengan baik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan bagian daripada malam-malam itu, walaupun tampang saya sekarang hancur berantakan. Tapi ya mohon maaf banget, mudah-mudahan tidak mengurangi materi yang nanti akan kita sampaikan. Langsung saja kita masih dalam bahasan buku ini teman-teman sekalian, Beyond the Inspiration. Dan pada hari ini kita masih melanjutkan tentang bahasan kita di hari yang lalu. Jadi teman-teman sekalian, beruntungnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW adalah kita itu ketika diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad Islam, kita tuh diturunkan bukan hanya sebuah kurikulum, tapi kita dicontohkan orang yang sudah menjalani kurikulum tersebut, atau staf pengajar yang tidak hanya menjadi pengajar, tapi dia sudah walk the talk. Jadi bukan hanya talk, tapi juga walk. Jadi beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad adalah kita senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu yang menjadi yang dia sampaikan. Maka ketika ditanyakan kepada Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Bunda Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Maka sesungguhnya akhlaknya beliau adalah Al-Quran itu sendiri. Maka bisa kita katakan, bagaimana kita bisa melihat penerapan Islam yang sesungguhnya, maka kita melihat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda banget seperti zaman sekarang, di mana kadang-kadang banyak orang yang cuma bisa berteori tapi tidak bisa mempraktekkan. Banyak orang yang talk tapi tidak walk the talk. Mereka banyak berbicara, mereka banyak berteriak, tapi mereka tidak menyampaikan atau tidak menjalani apa yang mereka sampaikan. Tidak melakukan apa yang mereka teriakkan. Misal, kalau ada orang yang berkata misalnya NKRI harga mati, Pancasila itu adalah ideologi negara, tapi mungkin ketika mereka dilihat sehari-hari, ya mereka tidak menerapkan itu sama sekali. Jadi cuma bilang saja, cuma ngomong saja bahwa Indonesia punya 5 nilai yang sangat dijunjung yang ada dalam Pancasila. Dia teriak paling Pancasila, tapi dia tidak menjalani Pancasila itu sendiri. Atau ketika datang masanya, justru dia orang yang paling pertama untuk mengingkari. Ya banyaklah contohnya, dan kita tidak bahas pada hari ini, dan kita tidak bahas pada tema ini. Sekali lagi, beruntungnya menjadi seorang muslim, teman-teman sekalian, adalah ketika kita mempunyai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah walk the talk. Rasulullah melakukan apa yang dia sampaikan. Rasulullah menjalankan apa yang dia rekomendasikan. Rasulullah membawa Al-Quran dan dialah sendiri perwujudan daripada Al-Quran. Maka kalau seseorang ditanya siapa tokoh yang paling Pancasilais di Indonesia, mungkin sulit untuk menyebutkan. Tapi kalau ditanya kepada orang muslim, siapa tokoh yang paling islami, tokoh yang paling dia rasa merupakan representasi yang harus dicontoh daripada Islam, maka semua akan menjawab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah salah satu keindahan, salah satu keberuntungan menjadi seorang muslim. Nah, apa hubungannya ketika kita membahas tentang life is choice? Kita membahas tentang life is choice, dan kemarin kita sudah paham banget bahwa apapun yang kejadian di masa depan, sejatinya adalah apa yang kita pilih di hari yang sekarang.
Karena apa yang menjadikan kita sekarang itu adalah sesuatu yang sudah kita pilih di masa yang lalu. Maka ketika kita memilih sesuatu di masa lalu, maka kita mendapatkan hasilnya sekarang. Maka apapun yang kita pilih sekarang, itulah yang menjadikan kita masa depan seperti apa. Jadi sebenarnya kita sudah bisa menebak kita itu bakal jadi kayak apa besok-besoknya. Dari mana? Dari apapun yang sudah kita pilih sekarang. Misal, kalau kita berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita menginginkan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pengen family goals kayak Rasulullah dan Khadijah misalnya. Setelah saya jelasin tentang ngaji jomblo kemarin, lalu ditambah dengan bedah buku Wanita Berkarir Surga kemarin, banyak orang bilang, Ustadz saya terinspirasi, saya pengen jadi kayak Rasulullah yang mendapatkan Khadijah. Saya pengen untuk menjadi seperti mereka. Bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Ya maka kita sampaikan, apapun yang dipilih oleh Rasulullah, ya kita juga harus pilih. Kalau Rasulullah menjadikan Allah di atas segala-galanya, kalau Khadijah menjadikan cintanya kepada Rabb-nya, itu melebihi apapun di dunia, maka kita pun harus melakukan seperti itu. Ketika kita sudah mencapai pilihan-pilihan yang mereka lakukan, maka kita pun insya Allah akan diperjumpakan Allah dengan Muhammad atau Khadijah di masa sekarang. Maka hidup itu sederhana. Kalau kita melakukan sesuatu, kita bisa memprediksi masa depan. Contoh misalnya, ya kebiasaan lama. Contoh misalnya, kalau ada seseorang ketika di sekolah, dia disuruh sekolah, ternyata dia malah bolos. Dia disuruh belajar, di pelajaran dia malah main QQ misalnya. Setelah itu, ketika dia disuruh untuk memperdalam pelajaran lagi, dia malah malas-malesan. Dia malah sibuk jadi preman, gebukin orang, lalu kemudian bikin onar, dan dia sudah dikasih tahu, Dek, jangan lakukan kayak begini. Karena kalau kamu lakukan kayak begini, nanti kamu nggak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Nanti kalau begitu masa depanmu nanti terancam. Tapi dia nggak peduli, dia tetap malas-malesan. Yang lain belajar, dia malas-malesan. Yang lain kemudian mencoba untuk memperhatikan guru, dia gangguin teman-temannya. Yang lain berusaha untuk bermanfaat di luar sekolah, dia malah membuat kacau misalnya di sekolah ataupun di lingkungan. Nah, kalau pilihan-pilihan hidupnya begini, kita sudah tahu masa depannya. Ya kalau nggak masa depannya jadi pekerjaannya nggak bagus, ya jadi preman, ataupun ya bisa jadi mati sebelum muda. Bisa jadi. Kenapa? Karena kita sudah bisa tebak daripada apa yang dia lakukan di hari yang sekarang. Tapi kalau kita bisa lihat, kita bakal jadi apa ke depan, kalau kita menginginkan sesuatu yang baik-baik, ya kita tinggal tanya aja. Contoh, saya nanya sama bapak saya, Papi nikah umur berapa? Bapak saya bilang saya nikah umur 23 tahun. Maka saya tanya sama bapak saya, kalau saya mau nikah umur 23 tahun juga, apa yang saya lakukan? Bapak saya bilang, oh umur kamu ketika Papi SMP, Papi sudah jualan habis sekolah. Oh gitu ya, berarti dia sudah mulai mengambil tanggung jawab. Berarti kalau saya mau nikah minimal seumur dia, ya saya harus mengambil tanggung jawab di waktu yang sama. Maka kalau apapun yang sudah dia langkahkan, kita contoh, misal, kalau saya bisa melakukan saya bisa melakukan yang bapak saya lakukan ketika seumur dengan saya, maka kemungkinan besar apa yang dia capai di umur dia akan saya capai ketika mencapai umur kayak dia juga. Paham ya? Contoh, kalau bapak saya jualan umur 15 tahun dan saya juga jualan umur 15 tahun. Lalu umur 16 tahun dia sudah bisa membiayai keluarganya. Dan saya umur 16 tahun juga sudah bisa membiayai keluarga saya sendiri. Maka itu on the track. Maka umur 23 tahun ketika dia menikah, besok umur 23 tahun dengan asumsi yang sama, saya juga sudah bisa memprediksikan, saya juga sudah bisa mengasumsikan bahwa saya akan nikah umur 23. Ternyata saya nikah umur berapa? Saya nikah umur 22,5 tahun. Alhamdulillah, ada prestasi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dulu dan sekarang berbeda. Dulu bapak saya harus nyari uang sendiri untuk bisa ngidupin dirinya sendiri dan ngidupin keluarganya dan termasuk untuk pernikahan. Sekarang tidak. Sekarang saya nggak harus menghidupi diri saya sendiri. Saya punya bapak saya yang cukup berada, lalu bapak saya yang memberikan harta bagi saya untuk menikah. Lah, berarti saya duluan. Kenapa saya bisa duluan? Karena kondisinya berbeda. Paham ya? Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang mirip-mirip dengan orang, ya kita tinggal lihat aja masa depannya kayak apa. Ya tanya sama preman-preman, tanya sama orang-orang hidupnya gagal dalam kehidupan. Tanya sama orang-orang yang gagal dalam kehidupan. Tanya sama mereka, apa resep mereka jadi kayak begitu? Karena tidak ada yang gagal. Yang ada tuh cuma results. Nggak ada berhasil, nggak ada gagal. Yang ada cuma results.
results dia yang sekarang, yang dalam tanda kutip katanya gagal, itu adalah hasil daripada apapun yang sudah dia pilih. Dan ada orang yang sukses, itu adalah results, hasil daripada apapun yang sudah dia pilih. Jadi kalau Anda tanya sama orang yang gagal, apa pilihan-pilihan dia dalam hidup, dan Anda ulangi, berarti masa depan Anda sama kayak dia. Dan kalau Anda tanya sama orang yang berhasil dalam kehidupan, entah dalam hal apa saja, kan sudah kita bahas dari awal, ini nggak hanya mengenai agama, dan Anda tanya sama dia, apa pilihan-pilihan yang sudah Anda pilih dalam kehidupan, sehingga Anda jadi kayak sekarang, dan dia jawab, Anda ikuti, maka maka Anda akan jadi sama berhasilnya kayak dia. Karena hidup adalah pilihan, kira-kira sama berhasilnya. Jadi yang ada tuh cuma results, yang ada tuh cuma hasil. Tapi yang menjadi apa yang dibuat orang sebelum itu adalah pilihan-pilihan dia. Nah, menjadi keberuntungan lagi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang pasti paling mulia di atas muka bumi ini. Nggak ada keraguan tentang itu. Nggak ada perdebatan tentang itu. Saya ditanya sama orang, kalau seandainya saya boleh untuk memilih seseorang, untuk dijadikan role model, untuk dijadikan sebagai seseorang yang saya tuju, yang saya pengen jadi kayak dia, tentu saja kita semua berharap bahwa kita jadi sama seperti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita ditanya bagaimana caranya menjadi Rasulullah, berarti kita tinggal tanya, ya Rasulullah, pilihan-pilihan hidupmu kayak apa? Ya Rasulullah, ketika dalam kondisi begini, apa yang kamu pilih? Ya Rasulullah, kalau kamu masih hidup dan menemui kondisi seperti yang saya sekarang temui, kira-kira seperti apa engkau akan melakukan? Dan kesemuanya itu lengkap detail sampai bagian-bagian yang sangat spesifik di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang Rasulullah pilih, dan kalau itu kita lakukan juga, kita akan berakhir di tempat yang sama seperti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti, walaupun kita tidak akan sesempurna beliau. Dan itu masalahnya. Masalahnya seberapa kita bisa menepati apa yang beliau lakukan sebagai pilihan-pilihan dalam hidupnya. Dan tentu saja tidak bisa semuanya. Kadang-kadang ada orang bilang, Allah kamu itu ngomong aja, Rasulullah itu poligami, kamu enggak. Ya, itu yang saya bilang. Jadi enggak bisa semuanya. Dan karena itulah di dalam Islam, ulama-ulama membahas bagian-bagian mana yang wajib ditiru dari Rasulullah. Bagian-bagian mana yang bersifat sunnah ditiru dari Rasulullah. Bagian-bagian mana yang boleh ditiru oleh Rasulullah dari Rasulullah. Bagian-bagian mana yang makruh atau lebih baik tidak ditiru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang ada? Ada. Karena ada beberapa hal yang makruh bahkan haram untuk ditiru. Misal, ada beberapa yang dinamakan kekhususan Nabi. Ini nanti kita akan bahas lebih dalam di syariat ya. Tapi ada beberapa yang kadang-kadang justru haram kalau ditiru. Rasulullah tuh puasanya wisol, puasanya nyambung. Tiap hari Rasulullah puasa. Dan ada orang yang pernah mengatakan begitu. Ada 3 orang mengatakan bahwa saya akan sama seperti Rasulullah. Bahkan kalau bisa saya lebih bagus daripada Rasulullah. Ada 1 orang bilang saya akan tidur saya nggak akan pernah tidur tapi akan tahajud terus. Yang 1 lagi bilang saya nggak akan nikah-nikah. Yang 1 lagi bilang saya akan puasa terus nggak akan berbuka. Maka Rasulullah mendatangi mereka lalu berkata, kalian tahu nggak? Saya ini adalah orang yang paling bertakwa di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena saya adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan itu sudah konsekuensinya menjadi orang yang paling sempurna dalam percontohan kebaikan. Dan Rasul katakan, saya masih nikah, saya masih tidur dan berbuka puasa. Jadi kalau seandainya kamu itu berbuat tidak seperti saya, malah yang kemudian aneh-aneh, itu berarti haram. Nah, Rasulullah misalnya contoh beristri lebih daripada 4. Itu khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh diikuti kita. Tapi perkara-perkara yang bisa diikuti itu, yang sudah diklasifikasikan oleh para ulama, itulah yang harus kita ikuti. Dan kalau kita ikuti itu semua, maka kita insya Allah akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu enaknya jadi orang Muslim. Panduannya lengkap sampai detail banget. Misal contoh, Anda mulai dari di pagi aja bangun tidur, itu sudah ada contohnya. Rasulullah bangun daripada tidurnya, itu dikisahkan ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, Rasulullah duduk dulu, kemudian membaca bagian-bagian terakhir daripada surat Ali Imran misalnya. Lalu kemudian Rasul baru berdiri, lalu baru beraktivitas. Apa yang dilakukan oleh Rasul pertama kali? Yang dilakukan oleh Rasul pertama kali adalah membasuh tangannya. Karena kata Rasulullah, kita nggak tahu bagian mana yang kita pegang ketika kita tidur, kita nggak sadar, karena itu kita basuh tangan. Lalu kemudian Rasul berwudu, dan wudunya pun Masya Allah, itu kalau
Ustadz Adi Hidayat bahas tentang wudhu aja itu sudah berapa pertemuan, Masya Allah. Ada 8 atau 10 pertemuan cuma bahas tentang wudhu doang. Lalu kemudian wudhunya diatur. Mau masuk WC pun ketika mau wudhu itu diatur. Kaki mana duluan? Ayo kaki mana duluan? Ayo. Saya sering nanya kayak gitu. Dan kaki mana duluan ketika masuk ke kamar mandi? Kanan. Nah itu contoh yang nggak lulus TK gitu kan ya. Kaki kanan kok duluan masuk WC. Masuk WC kaki kiri duluan. Dengan ada doanya. Lalu kemudian berwudu. Setelah wudu dengan rapi, dengan baik-baik. Setelah wudu pun ada doanya. Setelah itu kemudian keluar WC. Kaki kanan. Ada doanya juga. Lalu kemudian dari situ berkaca. Dan setelah berkaca ada doanya juga. Berpakaian. Tangan kanan didahulukan. Bagian kanan didahulukan daripada kiri. Lalu kemudian sholat. Masya Allah itu Ustadz Adi Hidayat bahas tentang sholat entah berapa pertemuan itu. Ustadz Abdul Somad bahas tentang fikih perbandingan sholat. Masya Allah juga banyak sekali. Itu lengkapnya minta ampun. Setelah sholat lalu kemudian dia berzikir, zikirnya pun dijelaskan, baca Quran, lalu kemudian di situ banyak tadaburnya. Lalu kemudian setelah itu mandi, setelah ya semualah dari awal bangun sampai dengan tidur lagi itu semua lengkap dan dalam semua level kehidupan. Dalam level berumah tangga, dalam level untuk berkeluarga, dalam level untuk politik sebagai pemimpin itu banyak sekali hadis-hadis tentang kepemimpinan. Maka ulama-ulama punya bab tentang kepemimpinan di dalam kitab-kitab fikih. Lalu kemudian dalam bab misalnya pertemanan, dalam bab misalnya ekonomi, dalam bab misalnya bahkan alam. Itu semua punya bab-babnya tersendiri. Rasulullah mencontohkan sangat lengkap sekali. Maka ketika kita mencontoh, walaupun sebagian kecil daripada beliau saja, maka itu adalah cara untuk mencintai beliau. Maka betul ketika beliau sampaikan, semua umatku masuk surga. Semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sesungguhnya setiap umatku, mereka semuanya masuk surga. Kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Para sahabat kaget, emang ada yang nggak mau ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Siapa? Mereka yang menolak sunnah-sunnah saya. Mereka yang tidak menyukai sunnah-sunnah saya. Apa maksudnya sunnah? Pilihan-pilihan yang saya buat dalam hidup saya. Sehingga ketika mereka tidak menepati itu, ya tidak ada hak bagi mereka surganya Allah. Karena surganya Allah itu dikunci di umat akhir zaman. Surganya Allah itu terkunci bagi umat akhir zaman kecuali mereka yang punya segala sesuatu seperti Rasulullah. Jadi maksudnya mereka hidup dengan cara Rasulullah, mereka berbicara dengan cara Rasulullah, mereka berdakwah dengan cara Rasulullah, mereka memimpin negeri dengan cara Rasulullah, mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup mereka dengan cara Rasulullah. Maka ketika di hari kiamat Rasulullah mengenali mereka sebagai bagian daripada dia, Rasulullah mengelompokkan mereka di belakangnya Rasulullah, kemudian sama-sama ke surga, baru dibukain sama Rasulullah pintunya. Karena pintu surga itu nggak bakal dibuka sebelum Nabi Muhammad yang ngetok dan masuk duluan. Jadi enak ya, umat akhir tapi masuknya duluan. Datang paling akhir tapi masuk paling duluan. Kenapa? Karena barokah mengikuti choices Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Life is choice. Kalau Anda milih kemudian kayak Abu Jahal, Anda berakhir di tempat sama kayak Abu Jahal. Kalau Anda milih kayak Abu Lahab, Anda jadi kayak Abu Lahab. Kalau seandainya Anda milih kayak Rasulullah, Anda berada di posisi kayak Rasulullah. Minimal Anda milih kayak Abu Bakar, Anda milih kayak Umar, Anda milih kayak Utsman, Anda milih kayak Ali bin Abu Thalib. Ustadz itu ketinggian, kok minimal gitu kan ya? Oke lah, minimal Anda milih kayak Wahsy yang jahat di awal tapi baik di akhir. Minimal Anda milih kayak Abu Sufyan yang dulu memerangi Rasulullah kemudian bisa untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ketinggian juga, ya sudahlah. Minimal Anda kayak ulama-ulama yang ada di Indonesia. Oh ketinggian juga. Minimal Anda mencintai mereka. Minimal Anda suka dengan para ulama. Minimal Anda nggak bantah dengan para ulama. Anda nggak merasa sok tahu dibandingkan para ulama. Minimal Anda mendukung dakwahnya. Minimal Anda menyukai tausiah-tausiahnya. Minimal Anda membantu program-programnya. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan sesuatu, almar'u ma'aman ahabbah. Sesungguhnya seorang manusia itu bersama dengan seseorang yang dicintainya. Maka kemudian waktu itu sahabat yang mendengarkan hadis ini berkata, ya Rasulullah, maka saksikanlah aku mencintai engkau ya Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar ya Rasulullah, aku mencintai Umar ya Rasulullah, walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Maka kata Rasulullah, engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka saya mencintai para ulama.
Saya mencintai orang-orang soleh. Saya mencintai mereka yang tulus untuk berdakwah di jalan Islam. Mereka yang rela untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencintai orang-orang yang mereka senantiasa berusaha untuk mengikatkan diri mereka di jalan Allah, di syariat Allah, dengan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memberikan solusi bagi umat, mengangkat kemudian beban-beban mereka. Maka saya mencintai para asatis di barisan bangun negeri. Kenapa? Karena mereka sudah punya satu share yang sama dengan saya, bagaimana caranya kita bisa meringankan beban umat. Nah, ini minimal. Nah, itu tentang masalah life is choice. Tentang masalah hidup adalah pilihan dan kita ke depan adalah hasil pilihan kita yang sekarang. Berarti kita yang sekarang adalah hasil pilihan yang lalu, maka kita bisa menebak diri kita jadi kayak apa. Tergantung daripada apa yang kita lakukan sekarang. Tapi problematikanya, banyak orang yang secara teori pengen jadi kayak Rasulullah Muhammad. Saya pengen jadi kayak Rasulullah Muhammad. Saya pengen jadi kayak Muhammad Al-Fatih. Saya pengen jadi kayak Umar bin Khattab. Saya pengen jadi kayak Salahuddin Al-Ayyubi. Saya pengen jadi kayak Nuruddin Zangki. Saya pengen jadi kayak Ertugrul bin Sulaiman Syah. Saya pengen jadi kayak Utsman bin Ertugrul dan segala macamnya, ataupun tokoh-tokoh Islam yang hebat yang lainnya. Tapi permasalahannya, mereka pengen jadi kayak Rasulullah SAW, tapi sehari-hari pilihan hidupnya kayak Abu Lahab. Paham gak ini sekalian? Jadi pengennya jadi kayak Rasulullah, tapi ngelihat ada orang baca Quran, kupingnya panas. Pengen jadi kayak Rasulullah, tapi ngelihat ada orang pengen untuk menerapkan aturan-aturan Allah, dia berkata bahwa itu intoleransi. Ketika melihat pengen jadi kayak Rasulullah, tapi kemudian sehari-harinya ketika dia ngelihat ada orang berdakwah dan pengen kemudian agar orang-orang mau untuk ketahui tentang Al-Quran, tentang Islam, mau untuk menerapkan aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran, dia merasa terganggu dan dia merasa bahwa ini adalah bentuk makar. Nah, ini orang-orang yang merasa pengen jadi kayak Rasulullah tapi perbuatannya Abu Lahab. Ngerasa kayak Abu Bakar, ngerasa kayak Umar, ngerasa kayak Ali, tapi pilihannya kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Akhnas bin Syarik. Saya nggak sebut ya terserah teman-teman aja. Banyak orang-orang model-model begini. Jadi nggak jelas sebenarnya dia tuh pengen jadi kayak apa. Jadi sebenarnya kalau Anda tuh mau jadi kayak apa, ya sesuaikan pilihan-pilihannya. Jangan sampai kita pengen jadi kayak sesuatu tapi kita menyelisih pilihan-pilihannya. Ya sama kayak inilah, saya tanya, kamu mau main-main kemana? Kamu mau liburan kemana? Mau ke Turki dong. Oh gitu ya? Ke Turki mau kemana? Istanbul. Kalau gitu udah beli tiket? Belum. Lah, kalau gitu ke sana naik apa? Ya nggak tahu. Kalau sudah waktunya, sudah takdirnya, Allah pasti ngasih aja. Ini bukan pilihan-pilihan. Kalau dia mau pergi ke Turki, minimal dia akan cari tahu dulu Turki seperti apa. Dia akan cari tahu dulu Istanbul tuh seperti apa. Minimal dia akan pasang foto-fotonya. Minimal di HP-nya ada kemudian keinginan untuk itu. Saya pergi ke Istanbul pertama kali tahun 2013 awal. Saya nulis buku Muhammad Al-Fatih tahun 2010. Lalu kemudian 2010 saya nulis, lalu 2011 terbit. Saya perlu waktu 2 tahun untuk bisa pergi ke Turki setelah nulis buku Muhammad Al-Fatih. Jadi saya nulis buku Muhammad Al-Fatih, saya selesain buku itu, saya belum tahu Turki kayak apa, saya belum pernah pergi ke Istanbul. Tapi saya nulis, dan saya bukain semuanya. Saya hafal jalan-jalan di Istanbul. Saya hafal jalur-jalur di Istanbul. Saya tahu seperti apa landmark-landmark di Istanbul sebelum saya pergi ke sana. Kenapa? Karena saya saking tertariknya. Saya pengen banget ke Turki. Saya pengen banget ke Istanbul. Saya pasang kemudian di Facebook saya masih ada datanya. Doa saya kepada Allah, ya Allah, ya Rob, kalau seandainya berkenan, mampukan hambamu untuk pergi ke sini. Caranya saya nggak tahu. Yang penting saya sudah coba segala cara yang saya mampu. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Alhamdulillah 2 tahun kemudian saya pergi ke Turki. Dan ketika sudah sampai ke Turki, sudah sampai ke Istanbul, saya bisa nyebutin nama jalan-jalan di situ, nyeritain setiap landmark di situ, nyeritain setiap apapun yang ada di situ, yang lebih bagus daripada orang lokal. Kenapa? Karena saya sudah milih. Orang ke surga juga sama. Orang mau ke surga, tapi dia nggak tahu surga itu isinya apa. Tapi dia nggak pernah tahu siapa orang-orang yang masuk surga. Dia nggak pernah tahu teman-teman di surganya nanti kayak apa. Dia nggak pernah tahu apa makanan-makanan di surga. Dia nggak pernah tahu aktivitas apa yang ada di surga. Lalu bagaimana dia kemudian dikatakan serius untuk pergi ke surga? Sedangkan pilihan-pilihan ke sana dia nggak jelas. Orang dia yang surga kayak apa dia juga nggak jelas gitu loh maksudnya. Lah berarti dia tidak serius untuk pergi ke surga. Anda pengen jadi kayak Rasulullah Muhammad, pengen dapat kayak Khadijah.
Atau Anda pengen dapat seorang laki-laki, kalau bagi perempuan, orang kayak Rasulullah Muhammad. Tapi Anda nggak pernah tahu bagaimana Khadijah itu. Anda nggak pernah pelajari bagaimana Aisyah itu. Anda nggak pernah tahu bagaimana Sofiyah itu. Atau Anda nggak pernah tahu bagaimana Saudah itu. Lalu Anda bermimpi mendapatkan laki-laki setangguh dan sekeren Rasulullah Muhammad. Itu ngimpi namanya. Kenapa? Karena nggak match antara perbuatan Anda dengan apa yang Anda inginkan. Lah kalau ada orang pengen pergi ke Turki, minimal dia pelajari, minimal dia cari tahu apa yang bisa menghantarkan dia. Jangan sampai ketika kita ditanyakan, mau pergi ke Turki tapi persiapannya apa? Dia bilang nyusun sendal di masjid. Nggak nyambung. Nah, maka mulai dari sekarang, karena kita sudah tahu hidup adalah pilihan, kita harus cari tahu apa yang menyambungkan kita dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana cara yang paling bagus? Tanya sama orang-orang yang sudah pernah pergi ke sana. Ustadz, bagaimana Anda bisa pergi ke Turki? Oh, ini yang saya lakukan. Oh, ini yang saya coba untuk buat. Pertama-tama saya buat buku dulu. Kalau saya nggak buat buku, maka orang-orang nggak akan tahu bahwa saya punya ketertarikan ke Turki. Orang-orang nggak akan tahu bahwa saya punya pengetahuan ke situ. Tapi saya nggak punya uang tuh bisa ke sana. Maka setelah saya bisa buat buku, ada perusahaan travel yang nawarin pada saya, Ustadz mau nggak bimbing orang untuk pergi ke Turki? Supaya ketika mereka pergi ke sana, mereka mendapatkan informasi. Maka dia cari jamaah, saya cari bisa pergi ke sana. Klop lah, maka sampai sekarang saya bisa pergi ke Turki tiap tahun tanpa mengeluarkan uang. Tanpa kemudian juga minta dibayarin. Karena semuanya sudah tercover dalam satu paket tour. Berarti saya ke sana, bisa untuk kemudian tidak pakai uang, tapi juga tidak merugikan orang lain. Nah, ini adalah bagian daripada yang saya sampaikan. Hidup adalah pilihan. Kalau seandainya kemudian kita tidak memahami ini, maka senantiasa kita nggak bakal nyambung. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Seperti yang saya katakan tadi, pengennya kayak Rasulullah Muhammad, kelakuannya kayak Abu Lahab. Nah, ini yang kemudian kita harus hindari. Ini yang kemudian harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kita pengen seperti apa, tapi melakukan itu tidak sama dengan orang-orang kayak gitu. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Maka hati-hati dengan referensi-referensi kita. Hati-hati dengan cara berpikir kita. Dan setiap waktu kita harus mengkalibrasi. Mengkalibrasi apa? Mengkalibrasi apa yang kita lakukan sesuai nggak dengan apa yang menjadi tujuan kita. Itu seperti apa yang kita ingin capai, nyambung nggak dengan pengorbanan dan apa yang sudah kita lakukan. Kita kalibrasi terus. Ibarat pesawat, teman-teman sekalian. Pesawat itu ketika dia jalan, pesawat itu nggak akan bisa mandek pada satu titik di mana dia akan pasti nyampe. Nggak. Dia jalan dengan satu tujuan, dengan satu arah, tapi di tengah-tengah jalan, angin itu akan membuatnya jadi kacau. Membuat dia jadi oleng, membuat dia jadi miring daripada tujuan dia. Maka setiap waktu pilot itu katanya harus mengkalibrasi. Oke, ditiup angin, kalibrasi lagi. Ditiup angin lagi, kalibrasi lagi. Ditiup angin lagi, kalibrasi lagi. Setiap waktu dia harus kalibrasi. Supaya kenapa? Supaya dia tidak kehilangan arah. Kehidupan manusia juga sama. Maka itulah, alhamdulillah, dari awal saya sudah sampaikan, keuntungan kita menjadi seorang muslim adalah kita dikasih Rasulullah SAW yang walk the talk, yang setiap langkah-langkahnya bisa diikuti oleh kita, yang setiap keputusan-keputusannya bisa menginspirasi kita, yang setiap apapun yang beliau katakan, beliau lisankan, bahkan beliau diamkan, itu adalah menjadi bagian daripada apapun yang bisa kita contoh selama kita berada di dunia. Dan itu semua lengkap, semua tersedia, tinggal kita mau belajar atau tidak. Life is choice. Dan pertanyaan pada hari ini adalah, sudah sejauh mana kehidupan kita itu sesuai dengan siapa yang ingin kita tujukan hidup kita, sama seperti dia. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah justru kehidupan kita sekarang malah jauh? Dan kalau misalnya jauh, apa yang perlu kita lakukan? Pelajari pilihan-pilihan orang-orang yang menjadi goals kita, lalu kemudian sesuaikan semaksimal mungkin apapun yang kita lakukan agar sesuai dengan apapun yang telah dipilih oleh siapapun yang menjadi kita tuju. Kalau itu Rasulullah, maka bacalah sirah Rasul, maka bacalah kisah perjalanan Rasul, maka bacalah setiap episode-episode dan segmen hidup Rasulullah. Maka mudah-mudahan kalau misalnya kita semua sudah melakukan itu, kita jadi tahu secara teoritis, maka kita ketika menghadapi hal yang sama, ketika berada di persimpangan yang sama, mendapatkan problematika yang sama, mendapatkan hal-hal yang hampir sama, kita senantiasa bisa relate kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah SAW. Itu aja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melanjutkan sharing kita besok-besok masih di bab Life is Choice. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.